Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugini dari jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita akan bicara tentang building envelope khususnya dengan OTTV atau Overall Thermal Transfer Value. Pembicaraan tentang OTTV itu sebenarnya pembicaraan yang sudah merupakan integrasi antara pendekatan aktif dan pendekatan pasif dan juga prinsip dasar. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam mendesain untuk kenyamanan termal ada 3 pendekatan yang bisa dipilih, yaitu prinsip perancangan dasar, kemudian pendekatan pasif, dan yang ketiga adalah pendekatan aktif. Pendekatan pasif melalui effort yang lebih dibanding prinsip perancangan dasar berkaitan dengan komponen-komponen bangunan, di mana di dalam effort konstruksinya menjadi lebih tinggi dibandingkan yang dengan pendekatan yang pertama. Namun demikian, dia secara operasional pendekatan ini masih lebih rendah effortnya dibandingkan kalau pendekatan aktif. Saya pikir kita semua sudah tahu apa itu pendekatan prinsip perancangan dasar, prinsip perancangan yang kita mengandalkan pada prinsip-prinsip yang sifatnya dasar, begitu ya. Kemudian prinsip pendekatan pasif, effortnya lebih besar pada teknologi desainnya dan juga konstruksi investasi awalnya. Kemudian yang ketiga adalah yang aktif, di mana untuk pencapaian kenyamanan termal akan digunakan mesin-mesin yang mensupport tercapainya kualitas pengkondisian secara buatan. Nah, dalam level 3 itu nanti ada instalasi-instalasi mechanical electrical, air conditioning, dan juga pada pengoperasionalnya membutuhkan energi yang lebih besar. Oleh sebab itu, semakin levelnya makin tinggi, effortnya semakin tinggi. Nah, di dalam kasus-kasus yang terjadi, maka di dalam pendekatan sustainability, kita harus menekan biaya atau operasional, dan juga kita harus menekan efek-efek yang ditimbulkan karena proses pengoperasian AC. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Berbagai macam cara. Nah, salah satunya adalah kita mengendalikan melalui desain pasif. Nah, untuk mengetahui seberapa desain pasif Anda bisa mensupport efisiensi pada pendekatan aktif, maka ada satu parameter yang disebut dengan overall thermal transfer value. Parameter ini sekarang sudah menjadi jamak dan harus menjadi sesuatu yang diketahui oleh arsitek dan juga dalam hal ini Anda yang sedang belajar menjadi calon arsitek, ya, karena pada praktek kekinian itu sudah menjadi mainstream bahwa izin-izin bangunan dalam bentuk apapun, ya sekarang bukan IMB, ada prosedur yang berbeda, tetapi substansinya sama menurut saya. Itu desain kita itu harus disertai perhitungan-perhitungan OTTV ini dengan berbagai macam cara agar nanti bisa mendapatkan izin untuk kemudian bisa dibangun dan seterusnya. Oleh sebab itu seorang arsitek harus paham dan tidak boleh asing dengan istilah ini. Itu adalah posisinya di dalam proses rekayasa termal secara keseluruhan, parameter OTTV ini, dan juga nanti di dalam dunia praktek. Dan materi ini nanti saya sadur dari berbagai sumber. Yang pertama dari materi training GP dari GBCI, dan yang kedua dari Panduan Bangunan Hijau Dinas Penataan Kota Jakarta, dan yang ketiga dari SNI tentang konservasi energi bangunan pada bangunan gedung. Nah, karena nanti di dalam praktek pun Anda bekerja berdasarkan SNI, ya, ketika itu sudah ditentukan di dalam peraturan, maka dia walaupun dia sifatnya voluntary, nanti dia bisa jadi mandatory, ya, dan seperti itu. Nah, Anda harus kenal ini, istilah-istilah ini menjadi sesuatu yang harusnya sudah tidak asing lagi. Ada 3
hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama kita akan bicara apa itu OTTV, dan yang kedua mengapa kita bicara OTTV, dan yang ketiga bagaimana kita mencari nilai OTTV itu, tapi tidak sekedar bagaimana skill menghitungnya, tetapi lebih kepada kali ini konsep dan teorinya. Nanti skill prakteknya tentu saja harus dilatih melalui kasus-kasus yang Anda lakukan, ya, atau melalui pertemuan lain atau pendalaman di mata kuliah lain. Ini yang pertama tentang apa? Apa itu OTTV? OTTV adalah overall thermal transfer value. Ini tadi menunjukkan ukuran yang menggambarkan berapa banyak energi thermal yang tertransmisikan melalui seluruh building envelope Anda yang akan berimplikasi pada beban thermal yang harus didinginkan oleh AC. Nah, ini dikatakan adalah ukuran perolehan panas eksternal yang ditransmisikan melalui satuan luas selubung bangunan. Saya pikir kita tahu ya bahwa sifat-sifat apa yang ada di dalam material, sifat-sifat apa yang ada di dalam konstruksi atap dan dinding, kita kemarin sudah membicarakan. Sehingga kemarin akan menjadi dasar pembicaraan yang selanjutnya. Kemudian di sini berdasarkan definisi SNI, nilai perpindahan thermal menyeluruh, ini bahasa Indonesianya, OTTV adalah suatu nilai yang ditetapkan sebagai kriteria perancangan. Oke, jadi kalau Anda mengatakan diri Anda arsitek, yang tentu saja harus merancang secara bertanggung jawab, maka Anda harus tahu betul kriteria perancangan yang harus diselesaikan, terutama yang sifatnya mandatori, wajib diselesaikan karena itu bagian dari persyaratan normatif regulatif di daerah yang Anda di mana bangunan Anda didesain. Jadi itu standar kewajiban ya. Kriteria perancangan yang berkaitan dengan dinding dan kaca bagian luar bangunan untuk gedung yang dikondisikan. Oke, jadi sudah saya sampaikan. Sebenarnya OTTV itu menunjukkan parameter yang berkaitan antara dua pendekatan, yaitu pendekatan pasif untuk kepentingan pendekatan aktif, yang semuanya bersinergis menghasilkan sebuah desain yang di satu sisi mencapai kenyamanan thermal, di sisi lain dia memenuhi aspek sustainability. Sustainability baik jangka pendek yang berkaitan dengan aspek ekonomi investasi operasional bangunan atau yang berkaitan dengan penghematan konservasi energi yang berimplikasi pada sumbangan pengendalian krisis energi, isu krisis energi dalam sustainability, dan sekaligus mengendalikan polusi-polusi yang disebabkan karena pembakaran bahan bakar untuk listrik, terutama yang fosil. Dan sekaligus juga nanti kalau kita sudah masuk ke penyegaran udara buatan, maka kerja-kerja mesin pendingin itu akan menghasilkan gas-gas emisi yang secara bersama-sama itu disenangi oleh ozon. Kemudian ozon ada proses-proses selanjutnya, ada ozon depletion dan seterusnya. Nah, sebagai seorang arsitek, Anda di satu sisi harus memenuhi kenyamanan thermal, di satu sisi Anda harus mengendalikan agar Anda tidak merusak lingkungan secara umum, dan paling tidak jangka pendek Anda memberikan layanan kepada klien untuk bangunan yang efisien. Nah, itulah OTTV. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus belajar tentang OTTV dan mengapa OTTV harus menjadi kriteria perancangan? Nah, jawabannya adalah di sini. Kita tahu bahwa ceritanya panjang, tetapi kalau kita sampaikan di sini bahwa isu-isu tentang sustainability ya, yang berkaitan dengan climate change dan seterusnya itu merupakan isu yang berlipat-lipat karena fenomena-fenomena yang ada akibat dari peradaban manusia. Ya. Adanya ozon depletion, ozon yang berlubang menipis dan seterusnya, sehingga menimbulkan ultraviolet lebih banyak masuk, yang berimplikasi pada banyaknya panas energi yang kemudian setelah menjadi gelombang panjang dipantulkan lagi tidak bisa keluar,
sehingga kemudian bumi menjadi lebih hangat. Di sisi lain ultraviolet akan memberikan efek yang tidak bagus pada munculnya penyakit-penyakit, ya, cancer dan seterusnya. Kemudian di situ secara berlipat-lipat adanya efek rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu bumi, kemudian adanya ice melting, semuanya bergerak bersama-sama, saling kait-mengkait, sehingga menimbulkan isu keberlanjutan yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang sangat mungkin akan nanti berimplikasi kepada manusia dan kelanjutan bumi pada akhirnya. Nah, sumber utama dari munculnya emisi gas tadi yang disampaikan dan energi konsumsi itu, menurut data yang ada adalah ternyata disebabkan karena proses pengoperasian dan pengkonstruksian dan terutama pengoperasian dari bangunan. Kalau kita lihat datanya di sini, ini buildings 48%, industri 25%, dan transportasi 27%. Jadi ternyata asal muasal climate change itu yang paling bertanggung jawab adalah building. Nah, kalau pertanyaannya building itu siapa sih yang paling menentukan munculnya desain-desain bangunan itu? Ternyata adalah arsitek. Oleh sebab itu seorang arsitek harus tahu betul bahwa isu-isu climate change ini menjadi tanggung jawab dia. Nah, kemudian apa tak pertanggungjawaban dia, bentuknya bagaimana? Pertanggungjawabannya dia adalah dalam pengendalian desain bangunannya. Kita lihat bagian mana sih yang paling dominan di dalam bangunan itu. Ternyata ini dari data kita lihat ada gambar ya, yang dari gambar ini kita lihat ini adalah rincian konsumsi energi untuk berbagai tipe bangunan, mulai dari hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, gudang perkantoran, gedung pemerintahan, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ternyata kalau kita cermati, sebagian besar itu yang warnanya hijau toska ini, itu untuk pendinginan ruang. Misalnya untuk hotel, 65% untuk pendinginan ruang, sisanya yang 35% itu tersebar bervariasi dalam konfigurasi antara untuk pencahayaan, kemudian untuk lift, dan untuk lainnya. Kemudian untuk rumah sakit 57% untuk pendinginan ruangan, dan sisanya 43% yang tersebar melalui 16% itu untuk pencahayaan, untuk kerja lift 14%, kemudian untuk lainnya 13%. Kemudian yang lainnya yang mirip-mirip pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, semua sama. Jadi di atas 50%. Sisanya baru yang lain untuk lighting, ini nomor keduanya. Makanya nanti lighting juga menjadi penting. Untuk gedung pemerintahan 47%. Tapi kalau di rata-rata jelas ini menunjukkan kecenderungan bahwa untuk bangunan sendiri ternyata konsumsi energinya lebih banyak untuk pendinginan ruang. Oleh sebab itu ketika kita mendesain, kita harus tahu betul bahwa kita harus mengendalikan kebutuhan pendinginan ruang agar kita bisa mengendalikan efek buruk dari operasional bangunan. Nah, kalau kita lihat lagi, ini di dalam gambar ini, beban pendinginan untuk tipikal bangunan kantor Jakarta itu seperti apa contohnya? Ini ternyata tersebar beban pendinginan itu macam-macam. Ya, ternyata yang berkaitan dengan peralatan 23%. Dengan penerangan, Anda bisa lihat 6%. Dengan dinding 3%. Tapi Anda lihat dengan huniannya 8%. Kita lihat dengan jendela itu 60%. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mengendalikan, maka kita harus, apa yang kita kendalikan? Ya jendela dan dinding. Dan jendela dinding itu adalah bagian komponen bangunan yang berkaitan dengan building envelope. Oleh sebab itu sebenarnya pengendalian semua ini nanti mengarahnya harusnya pengendalian di building envelope. Pertanyaannya, bagaimana cara mengendalikan building envelope itu? Nah, kita lihat pada data berikut, maka kita lihat di sini. Ternyata rincian konsumsi energi kantor ya, yang tipikal itu kalau kita lihat ini untuk lift 4%, untuk plug load 14%, untuk lainnya
juga, untuk AC dan penerangan itu 38%, dan potensi penghematannya itu bisa dilakukan dengan energi dari HVAC dan pencahayaan itu sebesar 31%. Jadi kalau kita bisa mengendalikan konsumsi HVAC, maka kita bersama-sama dengan pencahayaan dan seterusnya, maka kita bisa mengendalikan 31% melalui apa? Melalui strategi desain pasif. Itu yang saya katakan. Kalau begitu, maka tadi pendekatan aktif penggunaan AC tadi bisa dikendalikan 30% kalau kita mendesain melalui pendekatan pasif yang tepat. Bagaimana caranya? Mari kita lihat di mana ini Anda lihat. Ternyata kalau kita lihat di sini potensi penghematan energi itu di mana? Untuk insulasi dinding itu 0,3%. Reflektivitas dinding 0,5%. Cahaya alami 4,9%. Kita lihat kaca 7,3%. Kemudian ini ada istilah WWR. Ya, WWR itu adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara window dan wall. Di perbandingan antara bukaan dan dinding. Itu berapa? 8%. Kemudian di sini kita lihat sampai 10,1% dari mana? Peneduh. Nah, peneduh itu berupa apa? Peneduh itu berupa desain shading dan sirip, dan juga pemilihan material-material transparan yang dikombinasikan dengan sifat-sifat kaca yang inovatif, sehingga nanti mengurangi proses transmisi dengan terjadinya peneduhan di sana. Dan bicara peneduhan, nanti kalau kita lihat, peneduhan juga ada hubungannya dengan karakteristik dari solar factor itu sendiri. Nanti arahnya kemana? Arahnya kepada orientasi, pemilihan orientasi bukaan yang besar, yang sebenarnya itu cerminan dari konfigurasi massa. Ya, jadi di sini ini yang ini. Nah, ini Anda bisa lihat. Beberapa, kalau di detail, kantor, retail, hotel, rumah sakit, apartemen, dan sekolah. Semua Anda bisa lihat, ya, di rata-rata seperti apa. Kantor 31,1%, dan yang lainnya bervariasi. Nah, ini melibatkan apa? Melibatkan desain peneduh, melibatkan perbandingan antara lubang dan bukaan dan masif. WR itu menggambarkan itu, kemudian menggambarkan pilihan kacanya, menggambarkan sistem penerangan terkait cahaya alaminya seperti apa. Ini berarti negosiasi antara di satu sisi Anda harus memasukkan cahaya alami, di satu sisi Anda harus mengendalikan window wall ratio sehingga pas begitu, dan kemudian insulasi. Nah, kesimpulannya adalah dari topik yang nomor 2 bahwa pengendalian desain selibung itu menjadi penting karena dia merupakan strategi pasif yang dapat mengendalikan dampak pemborosan karena strategi aktif. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah dengan pengendalian parameter yang kita sebut sebagai OTTP. Oke. Nah, bagaimana caranya? Oke. Saya akan lanjutkan. Cara yang pertama adalah kita tahu dulu teorinya. Beberapa teori yang akan direview kembali, atau kalau belum ada ya kita kenali lagi, yang menjadi dasar nanti rumus dari OTTP. Yang pertama adalah thermal resistance, bahwa itu sudah merupakan sebuah teori, ya, bahwa yang namanya panas itu akan mengalir dari objek yang panas ke objek yang lebih dingin. Itu memang sudah alamiahnya seperti itu. Nah, kapan itu terjadi? Begitu ada perbedaan suhu, maka pada saat itulah terjadi heat transfer. Jadi Anda nggak bisa menghindari, Anda nggak bisa menghentikannya. Itu memang nature dari alam seperti itu. Yang bisa kita lakukan hanya memperlambat. Oleh sebab itu, tugas Anda di sini sebenarnya mengendalikan thermal resistance. Nah, untuk bisa mengendalikan, kita harus tahu dulu 3 tipe perpindahan panas. Saya pikir kita sudah belajar sebelumnya.
konduksi, konveksi, dan radiasi. Detailnya seperti apa kita minggu kemarin sudah membicarakan. Konduksi itu berarti perpindahan panas melalui sentuhan molekul, konveksi perpindahan panas melalui aliran fluida, dan radiasi perpindahan melalui gelombang elektromagnetik. Kita sudah membicarakan. Anda harus tahu betul itu karena nanti hubungannya sama sifat-sifat material yang akan kita temui nanti di rumus-rumus OTTV. Yang selanjutnya. Nah, kita juga harus mengenal bahwa kaitannya dengan solar radiasi dan kaca. Bahwa kita sadar, ini kita sudah bicarakan juga pada saat membicarakan kualitas radiasi matahari di topik tentang iklim, bahwa matahari itu terdiri secara kualitas tiga komponen. Yang pertama adalah infrared. Ini tidak terlihat, termasuk panjang gelombang besar antara 750 nanometer atau 750 kali 10 pangkat min 9, ya, long wave energy. Kemudian yang bagian ini 59%, kemudian visible light yang bisa membuat mata kita melihat. Bisa dilihat oleh mata, panjangnya antara 390 sampai 750 nanometer. Sementara yang lainnya adalah ultraviolet, not visible, ini sama dengan infrared, ini termasuk gelombang pendek di bawah 390 nanometer. Nah, ini yang dibawa masuk melalui building envelope kita. Jadi kita harus tahu yang visible light 38% itu memang harus masuk. Kalau nggak masuk nanti kita melakukan pemborosan karena kita harus menghemat melalui daylighting. Nah, tetapi yang infrared ini juga terbawa masuk masalahnya. Gitu. Nah, ini bagaimana dikendalikan? Ultraviolet tidak salah dengan ini karena nanti ada implikasinya dengan proses-proses kimiawi yang mungkin bermanfaat untuk proses kesehatan ruang. Ya. Apalagi sekarang dengan ada isu COVID, ya kita tahu bahwa ada suhu yang memang dipersyaratkan sekarang ya, sehingga virus COVID cepat hilang dan seterusnya, itu ada syarat-syarat tertentu. Nah, ini Anda harus kenali. Kemudian kita sudah harus tahu ini teori yang lainnya bahwa ketika material itu menerima beban radiasi, maka dia akan memperlakukan dengan 3 cara. Saya pikir ini kita sudah bicarakan, saya tidak akan mau mendetail di sini. Direfleksikan, diserap, atau ditransmisikan. Maka nanti rumus OTTV ya dasarnya ini. Karena yang kita kendalikan sebenarnya adalah transmisinya itu jangan terlalu harus dikendalikan agar tidak memberi beban termal pada bangunan. Nah, kemudian dari teori-teori itu maka pada prinsipnya secara teori itu ketika teori itu dimodelkan maka thermal resistance itu sebenarnya OTTV itu menggambarkan banyaknya panas yang masuk melalui 3 cara. Pertama, cara konduksi melalui dinding, heat conduction through walls, dan heat conduction through glass, windows. Perpindahan konduksi melalui glass, kaca. Kemudian perpindahan panas, saya pikir Anda ingat istilah ini kita sudah bicarakan, solar heat gain through glass. Jadi OTTV itu sebenarnya menggambarkan banyaknya panas yang masuk melalui konduksi melalui wall, konduksi melalui glass, dan solar heat gain melalui glass. Wall itu jangan dimaknai harus batu bata dan seterusnya ya, sesuatu yang sifatnya masif, tidak transparan. Glass itu ya transparan pada prinsip. Nah, ini tulisan di bawah 45 watt per meter persegi ini tolong tidak terlalu difokuskan karena ini diambil dari sumber yang pada saat itu referensinya SNI 2000, di mana standarnya OTTV itu yang dapat diterima di bawah 45 watt per meter persegi. Tapi untuk yang OTTV 2000, untuk SNI yang 2011 nanti sudah 35. Jadi yang ini tolong ini menjadi sebuah ya diketahui saja gitu. Tidak menjadi karena ini nanti bergerak ya sesuai dengan pilihan kita. Nah, kemudian kita turunkan heat conduction through wall itu apa? Yaitu tergantung dari apa?
luas wall, A wall dikalikan U wall, masih ingat nilai U, saya kemarin sudah membicarakan. U dari apa? Dari wall-nya. Kemarin saya juga minta Anda untuk mencari material-material dengan spek-speknya ya, dengan sifat-sifatnya, sifat value-nya, dan seterusnya. Kemudian tidak itu apa? Anda masih ingat kemarin nilai U adalah menggambarkan banyaknya panas yang diteruskan akibat adanya perbedaan suhu. Oke. Nah, kemudian kalau yang di gelas sama luas dari yang kacanya transparan, kemudian nilai UF penetration-nya yang transparan dikalikan delta T. Nah, ini yang solar heat gain through glass itu dipengaruhi sama luasan dari gelasnya sendiri dikalikan apa? Saya pikir kita sudah agak mengenal ya kemarin, yaitu shading koefisien, di mana shading koefisien itu menggambarkan nanti tergantung dari apa? Tergantung dari desain pembayangan yang Anda bentuk, konfigurasi shading dan sirip, kemudian termasuk pemilihan kacanya, ya, material kacanya sifatnya seperti apa, ditambah lagi nanti yaitu solar factor. Solar factor ada hubungannya dengan bidang tersebut menghadap kemana, ini ada hubungannya dengan orientasi massa itu, orientasi fasad itu, konfigurasinya kemana, berapa bagian fasad mana yang menghadap ke orientasi mana, ini sangat terpengaruh. Nanti kalau Anda lihat di SNI, kita lihat ternyata di situ konfigurasi ke arah barat itu nilai SF-nya sangat tinggi. Ya kalau Anda salah arah ya Anda bisa menghasilkan OTTP yang besar. Tapi secara teori kita sudah membicarakan kemarin, kita mencari altitude azimut, kita menghindari arah hadap yang matahari yang kita hindarkan dan seterusnya, itu hubungannya di sini kalau dihubungkan ya. Jadi prinsip perancangan dasar itu menghubung dengan strategi pasif dan aktif itu di OTTV ini. Dibagi luas keseluruhan. Luas keseluruhan pada bidang yang sedang kita pertimbangkan. Karena bidangnya banyak. Kemudian diturunkan lagi, ini dengan rumus ya, alfa kali 1 min WBR. Mengapa 1 min WBR? Karena WBR ini menggambarkan rasio bukaan terhadap bidang keseluruhan di bidang yang kita pertimbangkan. Berarti yang dindingnya berarti sisanya, jadi 1 min WBR kali U wall kali tidak, ini sama ya. Kemudian yang ini AG-nya ya WBR itu kali U penetration kali delta T kali WBR dikalikan SC kali SF. Konsepnya sudah saya jelaskan. Ini untuk satu bidang. Nah, ini detailnya seperti ini ya. AW itu apa? Luas dinding tak tembus cahaya. UV adalah transmitansi termal dinding tak tembus cahaya. Watt ya, ini satuannya Anda lihat. Tidak beda temperatur ekuivalen. F adalah luas dinding tembus cahaya yang penetration. UF adalah transmitansi thermal penetration. Delta T beda temperatur perencanaan antara bagian luar dan bagian dalam bangunan. Oke, kemudian SC adalah koefisien peneduh dari sistem penetrasi, tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian SF adalah faktor radiasi matahari, banyaknya laju matahari per satu satuan waktu secara rata di kondisi di satu tempat tertentu. AI adalah total luas jendela dan dinding padat pada fasad yang sedang kita perhitungkan. Nah, kita cari satu bidang OTT-nya berapa gitu ya. Kemudian ini rumusnya yang detailnya seperti apa, silahkan nanti dilihat ya. A adalah absorpsi radiasi matahari alfa. Ya, UV dan seterusnya ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian setelah selesai, maka karena bangunan kita punya banyak bidang fasad, maka dijumlahkan dengan pengalian A. Luas bidang fasad 1 dikalikan OTTV bidang 1. Luas fasad 2 dikalikan OTTV bidang 2 dan seterusnya, kemudian dibagi luas bidang seluruhnya dari masa Anda sehingga Anda menghasilkan OTTV secara keseluruhan dalam satu bangunan.
Nah, setelah Anda dapatkan, maka kemudian Anda cek dengan standar. Nah, kalau kita dicek dengan standar, standarnya apa ya? Kalau Anda pakai SNI, ya Anda lihat misalnya. Kalau SNI-nya yang 2011, ya 35 watt per meter persegi. Kalau lebih tinggi, apa yang harus dilakukan? Nanti kita lihat prosedurnya. Ini kalau di SNI, kriteria perancangan dikatakan selubung bangunan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Berlaku hanya untuk komponen dinding atau atap pada bangunan gedung yang dikondisikan. Jadi memang ini tadi arahnya ke sana tadi. Integrasi antara strategi aktif melalui pengendalian, melalui rekayasa strategi pasif dan prinsip perancangan dasar. Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya pertama adalah memulai. Datanya disiapkan semua. Kalau ada gambar, Anda siapkan pakai Excel. Luas permukaan bidang berapa, sisi satu berapa, luas jendelanya berapa, luas bukaannya berapa. Kalau ada dindingnya ada 2 macam ya, dibagi dinding 1 luasnya berapa, dinding 2 luasnya berapa, dan seterusnya diperinci. Semua sifat itu akan lebih bagus kalau pakai Excel. Dan nanti Anda tinggal hiperlink sehingga tidak terjadi kesalahan data. Kemudian setelah dimulai, tentukanlah luas selubungnya dan WWR-nya. Nah, ini adalah dari siapa yang menentukan? Ya arsiteknya, karena Anda yang mendesain. WWR itu kan Anda yang mendesain bukaannya mau selebar apa, yang wall pakai apa, selebar apa, dan seterusnya. Kemudian tentukan nilai alfanya, tentukan nilai U-nya, ini semua kan material. Anda sendiri yang menentukan sebagai arsitek, Anda milih apa? Dindingnya dari beton, dari batu bata mau dilapis atau tidak. Kemudian kalau kaca mau kaca yang apa, clear, atau yang kaca-kaca yang sudah sustain, sudah green, atau yang lain, itu semua Anda yang menentukan. Kemudian tentukan shading koefisien. Shading koefisien itu siapa yang menentukan? Itu adalah arsiteknya. Anda yang menentukan panjang shading, panjang sirip, siripnya mau seperti apa, mau berdiri, mau berbentuk seperti kotak ekrit, dan seterusnya. Mari kita lihat nanti. Itu ya tergantung Anda mau seperti apa. Jadi itu sangat arsitektural, OTTV itu sangat arsitektural. Jadi kalau arsitek nggak mau mengenal OTTV itu sangat aneh. Karena dia itu sangat strategis di dalam kerja arsitektural. Nah setelah itu Anda tentukan SF-nya dan tidaknya. SF tentu saja ini hubungannya sama orientasi. Ya. Kemudian setelah itu dihitung OTTV parsial. OTTV parsial itu berarti per bidang. Tergantung Anda mau di situ mau bagi per bidang apa ya. Setelah itu Anda hitung OTTV total dijumlah dan dibagi, dikalikan luas di per bidang, kemudian dibagi jumlah seluruhan, akhirnya Anda mendapatkan OTTV total. Kemudian setelah itu OTTV total dicek dengan standarnya. Bila dia kurang dari standar yang ditentukan, berarti sudah selesai desain Anda. Berarti desain Anda sudah memenuhi syarat. Ya, baik aspek pasif, aktif, dan prinsip perancangan dasarnya sudah bagus. Gitu. Tapi kalau belum, berarti kembali Anda desain ulang, Anda cek apa yang Anda rubah. SI-nya, shading coefficient. Shading coefficient itu apa ya? Itu kulit bangunan Anda, desain Anda. Dan WWR itu lubangnya mau dibesarkan, dikecilkan, kemudian pembayangannya mau dibuat seperti apa. Ini jadi sangat arsitektural. Makanya Anda harus tahu betul ini implikasinya di sini. Ini tadi saya sampaikan implikasinya di mana, di sini ini implikasinya. Nah, kemudian kalau bangunan Anda ternyata atapnya dominan ya. Misalnya kalau yang ada bangunan-bangunan yang memang mungkin bangunan tinggi, berlantai banyak, atapnya memang lebih kecil proporsinya dibandingkan oleh dindingnya, Anda pakai yang pertama. Tapi ada bangunan-bangunan tertentu yang mungkin dindingnya itu tidak terlalu dominan dibanding atapnya. Jadi atapnya begitu dominan dan atapnya juga menerapkan konstruksi yang memungkinkan terjadinya penetrasi panas yang akan meningkatkan beban termal pada bangunan. Maka Anda hitung itu RTTV namanya. Jadi transfer termal tetapi untuk atap.
Gimana langkahnya? Pertama, mulai datanya disiapkan. Oke, dari desain Anda masukkan ke data Excel, disiapkan dengan rapih. Kemudian setelah itu tentukan luas lubang cahayanya. Ya, tentukan luas atapnya. Ini biasanya di mall misalnya di atriumnya, di atasnya kan ada skylight ya yang besar. Bagaimana Anda desainnya? Kemudian tentukan nilai U-nya, kemudian tentukan nilai U dari atap Anda dan nilai U dari glassnya. Kemudian tentukan tideknya, tentukan shading koefisiennya, kemudian hitung RTTV, roof thermal transfer value parsialnya, kemudian dihitung RTTV total sama, kemudian setelah jadi dicek dengan standarnya. Kalau ternyata memenuhi berarti selesai desain Anda, tapi kalau tidak memenuhi ya dirubah SI-nya atau nilai U atau luasan dari skylight-nya. AS itu luas dari skylight-nya. Terus diputar demikian terus sehingga Anda menghasilkan desain yang terbaik. Terbaik dalam hal ini memenuhi dengan pendekatan pasif untuk menghasilkan kinerja aktif yang paling maksimal. Di satu sisi menentukan kenyamanan termal, di sisi lain Anda melindungi klien dengan memberikan kinerja bangunan yang hemat, baik secara operasional, dan juga investasi awalnya juga diperhatikan, dan juga Anda melindungi masyarakat karena Anda mengendalikan emisi gas buang akibat pemborosan di dalam bangunan Anda dalam mengoperasikan AC, dan kemudian tidak hanya masyarakatnya, tapi juga bumi pada level yang paling besarnya. Nah, inilah kira-kira gambaran tentang OTTV. Nah, ini kalau kita masuk ke SNI, rumus-rumusnya sama. Langkah-langkahnya tadi OTTV apa, ini rumusnya sama tadi. Tidak perlu saya bacakan ya. Kalau Anda melihat, kok rumusnya ruwet banget toh Bu. Ini sebenarnya nanti pekerjaannya adalah kalau Anda siapkan datanya melalui Excel, kemudian ada bagian-bagian yang memang harus dijumlahkan, dikalikan dengan yang sangat sederhana. Anda baca dari tabel-tabel SNI, maka Anda bisa mengerjakannya. Jadi jangan terlalu takut dengan rumus yang kelihatannya banyak alfanya dan seterusnya. Ini sebenarnya kalau dikerjakan dengan Excel, itu tinggal Anda membuat satu rumus, nanti kalau bidang fasadnya ada 10, tinggal copy paste rumusnya ya, tapi tentu saja tidak precise ya. Tapi paling tidak jangan takut dengan ini, karena ada bantuan di dalam di SNI nanti yang ada tabel-tabel yang membantu Anda. Nah, kalaupun Anda nanti sudah bisa menghitung secara manual, nanti biasanya panduan-panduan itu juga menyertakan OTTV kalkulator ya, semacam program software Excel yang Anda tinggal memasukkan, kemudian di situ nanti akan keluar sendiri. Sudah banyak sekali. Jangan khawatir. Tapi yang terpenting Anda secara konsep dan teori tahu maksud. Ketika Anda menginput, jadi Anda tahu implikasinya dan tahu batasan input yang harus Anda pastikan. Dan ketika selesai keluar, jadinya Anda juga tahu gunanya untuk apa. Nah, ini adalah cara menghitung OTTV secara keseluruhan, tadi sudah disampaikan, dan dari itu nanti kita akan menemukan OTTV bangunan secara keseluruhan. Ya. Dan ini untuk yang ini SNI 2011, ini 35 watt per meter persegi. Nilai perpindahan termal menyeluruh tidak boleh melebihi atau maksimal sama dengan 35 watt per. Kalau lebih berarti bangunan Anda boros, dan untuk daerah-daerah tertentu desain Anda tidak akan diterima. Anda tidak akan diterima, tidak dapat izin, dan tidak bisa dibangun. Seperti itu. Nah, itu makanya Anda harus bisa, ya, harus kenal ini. Nanti orang yang hitung ya ada engineer lain, ya nggak apa-apa, tapi Anda itu bahasanya sama, bahkan kalau bisa Anda ngitung sendiri. Dan nanti perhitungannya bisa secara manual, ya, dan manual itu bisa dengan Excel, ya, atau dengan kalkulator, OTTV kalkulator, ya, sudah ada, atau dengan software. Banyak software ketika bangunan Anda diinputkan dengan menyertakan input data pendamping, kita bisa langsung keluar nilai OTTV-nya dan seterusnya.
Tapi persoalannya adalah Anda harus tahu konsep dan teori serta implikasi hubungan satu komponen di dalam formula ke yang lain dalam desain. Ya, oke. Karena nanti tidak ada gunanya Anda tahu hitung hubungan, Anda bisa mengoperasikan software kalau Anda tidak tahu teori dan konsepnya, karena di situ nanti beda input bisa menghasilkan nilai OTTV yang beda, yang kadang-kadang itu tidak menggambarkan bangunan Anda sesungguhnya, gara-gara kita menginput dengan salah. Atau kalau sudah jadi, kita tidak bisa membacanya dengan baik. Data itu tuh gimana maksudnya? Implikasinya itu apa? Apa yang saya rubah agar misalnya nilai OTTV-nya memenuhi syarat? Shading mana yang saya rubah? Tipe konstruksi shading mana yang saya rubah? Dikaitkan dengan kalau saya merubah di sini, mana yang tidak terlalu banyak menambah investasi. Jangan sampai kita merubah, hasilnya juga tidak mengurangi OTTV, tapi malah investasinya menjadi lebih boros. Dan itu harus hitung-hitungannya harus tepat. Nah inilah besok kalau untuk pekerjaan seperti itu. Dan itulah pekerjaan arsitek. Jadi saya ingin mengingatkan kembali, arsitek itu pekerjaannya tidak hanya menggambar indah, tetapi arsitek itu menjanjikan kinerja ruang dan bangunan. Yang Anda janjikan adalah memberikan desain dengan kinerja ruang dan bangunan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Kebutuhan tidak hanya berhubungan dengan kenyamanan fisiologis, psikologis, tetapi kebutuhan yang berhubungan aspek ekonomi, dan juga Anda harus memenuhi juga melindungi masyarakat secara umum dan bumi dalam kondisi luasnya. Sehingga betul-betul Anda harus memahami itu. Dan jangan takut dengan semua itu, ya itu pasti dengan berjalannya waktu Anda akan terlatih. Dan untuk selanjutnya silakan Anda cermati dalam SNI 2011, perhatikan cara mencari tahap per tahapnya. Dan silakan Anda bisa download beberapa panduan yang di situ juga biasanya melampirkan SNI kalkulator ya. Dan setelah ini nanti saya akan menyampaikan contoh-contoh ya, contoh-contoh software dan contoh-contoh SNI kalkulator yang dilampirkan di panduan-panduan tertentu. Kita harus kenal ya, seperti kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan diskusi lebih detail lagi, melihat SNI dan melihat contoh-contoh yang tadi saya sampaikan. Assalamualaikum.